Terima kasih banyak. Masih bersama kami di podcast obrolan kempong Bim Pramuda Sintersi. Hari ini kita mengangkat tema tentang pembunuhan di Poman. Informatif, independen, terpercaya. Sebagai host dan juga beliau adalah ex daripada pengacara terdakwa yang pernah ikut ya di Mas Eli di apa? Nama Pak Prabowo Sandi. Terus LBH Petanan. dengan LBH Petanan waktu itu ya. Tapi sekarang sudah tidak lagi, sudah tidak ikut sidang lagi atau dicabut kuasanya. Kuasanya. Oke, di sini kita mau bincang-bincang ya. Pertama saya tanya dulu dengan Bapak Arjun. Ini yang nama digadang-gadang dan dibawa-bawa di dalam persidangan, yaitu namanya Bapak Ahmad Yani. Amannya. Dan kemarin kita lihat berita juga, beberapa berita itu membawa namanya Pak Arjun masuk dalam berita tersebut ya. Jadi saya tanya, Bapak Arjun apakah betul sebagai menantu atau bekas menantu dari Bapak Ahmad Yani? Iya, ex menantu Bapak Ahmad Yani. Artinya yang beresin res-resnya. Pergi gitu ya di keluarganya beliau. Ya miris sih. Posisinya ekonomi juga jadinya kasihan lah. Yang nggak bisa saya ungkapkan lah. Aib. Cuma sudah bisa buat kenyaman. Di situ ada darah daging saya. Iya. Gitu kan. Ujuk-ujuk kakek daripada darah daging saya ini dibawa-bawa terus menerus ya kan. Belum valid infonya bagaimana. Kemudian buatlah itu suatu postingan dicari orang Rama Amannya. Oke. Depan anak saya kan gede gitu Oke. kan. Maju begini saya potong dulu. Menikah dengan anak Ahmad Yani dan anak yang keberapa, lalu punya anak berapa antara Pak Sakti dengan anaknya Ahmad Yani. Sebutnya kalau anak Ahmad Yani inisial ya. Inisial aja ya. Oke. Kalau inisialnya itu Boleh sambil merokok ya. iya. Ya, inisialnya saya itu dekat dengan inisial ini ini di antara tahun 2016, 17, 18. Boleh untuk menghadap kamera ya. Di antara tahun-tahun itu tuh memang sosok Ahmad Yani yang dicari sekarang viral ini tidak ada. Toh kenapa ujuk-ujuk datang ke kuliner Cimanuk lah atau bagaimana? Di mana CCTV-nya? Justru bukannya jejak digital itu nggak pernah bisa terhapuskan. Kalau dicari lah, gitu. Dipastikan dulu, jangan langsung dipaparkan fotonya beliau yang belum tentu beliau itu bersalah kan gitu. Oke. Ya bukan apa, artinya saya di sini nanti kan anak saya itu gede kan, wah kakeknya ini. Yang saya tanya, Anda menikah di tanggal berapa, di bulan berapa? Tapi jangan tunjukkan dulu buktinya. Ya, tepatnya Kita ceritakan dulu. di hari ulang tahunnya mantan istri saya itu ya, inisialnya itu 20 Januari 2021. Menikah. Panjang sebelum cerita. Sebelum menikah, itu, apa? Ada kisah cinta? Ya artinya Seperti Romeo dan Juliet? yang tadi saya sampaikan, saya ini beresin res-resnya ini Apa itu res-res? bertahun-tahun gitu ya. Nah, sekarang kan saya tanya, kehilangan Ahmad Yani itu diperkirakan katanya, di kabar banyak berita itu di tahun 2016 ya, 2016 atau 2014. Nah, Anda menikah di tahun 2020. Nah, ini kan kemarin kan digadang-gadang ada beberapa nama dari beberapa nama yang terseret ya di dalam persidangan. Nah, di waktu eksepsi berarti tidak ada atau ada? Tidak ada mas, tidak ada. Waktu agenda eksepsi itu kebetulan kan waktu itu kan pengacaranya masih berempat itu mas, bukan yang saat ini nih. Ini sangat 2 orang. Siapa saja waktu itu pengacara? Bapak Rusandi, Bapak Oto Sioto, saya sama beserta anaknya Pak Oto Sioto, menghapus dia itu. Nah di situ sudah jelas waktu awal itu, waktu agenda dakwaan itu, dua terdakwa ini dia mengakui
mengakui semua itu bahwasannya dia terlibat, baik dia posisi menguburkan maupun terlibat dalam pembunuhan itu. Oke, oke. Terima kasih Mas Eldi untuk penjelasannya ya. Nanti saya akan geser ke Mas. Cerita orang nangis bergila ninggalin mereka lah, yang mana ATM, rekening, surat-surat berharga apa dibawa juga Sama AY ini. di tahun berapa waktu cerita itu? Itu 2017, karena kan namanya dekat itu kan nggak ini ya, nggak sebentar, dekat dulu 2016, 2017. Nah 2017 itu mulai saya ke rumahnya, diajak ke rumahnya si AY ini. Nah, selain Dan dari saya ketika ke rumah itu menampakkan ada di dinding itu, jangan sebut ya. ya di dinding itu ada tempelan kertas itu. Yang mau disebut juga saya tahu aslinya kok, karena pada saat menikah saya itu saya ganti kertas itu dengan saya tempel. Oh enggak lah, ini aja. Boleh ditutup ya, boleh ditutup. Nah, ini Beda aja kali ya. ini pemirsa, mohon izin. Ini di rumah beliau, Ah, rumah Aye saya menikah nih. Ini di Di mana? rumah Aye. Nah, saya itu nempelin wallpaper timbul itu di yang ditutup ini, background ini. Ada dinding itu. Waktu itu. Kalau tulisannya sih sita-sita gitu ya, saya nggak ngerti. Ada korelasinya saya. Kenapa sampai sekarang bercerai? Tanggapan apa? Dan tadi keinginan dari Mas Arjun ini apa? Ya, saya sih menginginkannya agar Yang tegas coba. Anda kan advokat. ya kita tegas di boxnya aja. Kalau di sini kan obrolan ringan. Saya ingin mengungkapkan apa adanya, ungkapan. Boleh dipakai kacamatanya ungkapan. Pokoknya mah kayak kita itu ingin adanya kejujuran di persidangan ini. Oke. Gitu. Seperti apa? Coba jelaskan di kamera. Mengungkapkan kebenaran yang sebenar-benarnya dulu gitu kan. Adapun Ririn mengatakan ada pelaku-pelaku lain gitu kan. Orang dibuktinya tidak ada sampai saat ini kan gitu. Masa sih sekelas instansi itu menyembunyikan hal-hal yang Sensitif. sensitif itu kan pasti kan gitu. Pokoknya Rin, Pakai kacamatanya Pak Arjun. kalau kamu benar bercerita seperti itu, kenapa nggak dari awal? Hah? Harusnya dari awal, ya kan? Masa mentang-mentang ganti pengacara, kamu bercerita hal yang lain daripada cerita yang pertama? Itu kan apa gitu? Berarti Anda beranggapan ini adalah berita hoax. Iya, ini adalah berita hoax. Apalagi Ahmad Yani itu 2016 sampai sekarang itu tidak diketahui keberadaannya, Rin. Ujung-ujung ketemu di Kulcin. Buktinya apa? Kan gitu. Fotokah atau apakah kan gitu. Pokoknya ini harus diungkap kebenarannya seperti apa. Yang mana kita tidak ingin ada sandiwara-sandiwara yang baru. Ungkapkan dulu kebenarannya seperti apa. Mohon majelis hakim yang mulia untuk mengadili sesuai dengan hati nuraninya. Jangan melihat siapa pengacaranya. Gitu. SH dan juga Bapak Eldi Prakoso SH ya. Ya teman-teman, barusan kita habis ngobrol berbincang-bincang dengan Bapak Arjun sebagai narasumber, ex dari mantan menantu dari Bapak Ahmad Yani, dan juga beliau dari advokat ex dari keluarga dari terdakwa ya, Dari masalah kisah ini kita akan terus berlanjut dan mengikuti perkembangannya seperti apa. Yang jelas kita harus objektif, kita harus melihat dari sudut pandang manapun, dan hakim akan menilai
Kalau dia tidak bersalah, maka wajib hakim untuk dikeluarkan. Jika dia bersalah, wajib hakim menghukum seberat-beratnya dan setimpal apa sesuai dengan perbuatannya. Kita lihat bukan menyelamatkan dalam sisi 2 orang atau 1 orang, tapi kita lihat yang meninggal ada 5 orang. 2 diantaranya adalah balita dan anak-anak, 3 adalah dewasa. Jadi pesan moral dari obrolan kempong yang sekarang ini, kita harus objektif menilai segala sesuatu hal. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.